Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Manajemen ini, atau biasa yang kalian sebut juga dengan STIMA ini. Saya amat sangat senang dan bangga sekali bisa berkuliah di STIMA ini. Dan maka dari itu, aku bakal ngajak kalian untuk bergabung di STIMA ini. Dan ikuti terus video aku kali ini karena aku bakal ngasih tau kalian fasilitas apa aja yang ada di STIMA ini loh. Hai semuanya, selamat datang ke kampus STIMA ini. Ayo kita untuk melihat ayo kita ketemu. Setelah masuk, kalian jangan lupa ya scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Dan kalian juga jangan lupa untuk cek suhu ya teman-teman. STIMA ini juga menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya adalah fasilitas perpustakaan yang biasa dipergunakan oleh mahasiswa atau mahasiswi untuk sekedar membaca atau mencari referensi buku yang sedang mereka cari. Di sebelah kiri juga terdapat ruangan yang di dalamnya sebelah kirinya terdapat kasir yang biasa dipergunakan untuk membeli kebutuhan mahasiswa. Dan di sebelah kanannya terdapat anak tangga yang biasa kita pergunakan untuk menuju di lantai 2. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Dan di lantai 2 ini terdapat lemari kaca yang berisikan trofi-trofi STIMA ini yang tersusun rapi di dalamnya. Dan di sini juga terdapat bingkai-bingkai foto yang berisikan foto-foto dan juga ada foto presiden dan juga wakil presiden. Di sebelahnya pun juga terdapat piagam-piagam penghargaan yang diterima oleh STIMA ini dan lumayan cukup banyak. Di sini juga terdapat ruangan kelas yang lumayan cukup besar yang biasa dipergunakan oleh mahasiswa atau mahasiswi untuk belajar. Dikarenakan adanya pandemik saat ini dan proses perkuliahan dilakukan secara online atau daring, maka kelas terlihat sepi. Di sebelah ruangan ini pun juga terdapat ruang, yaitu ruang rapat yang cukup luas, tempatnya yang biasa dipergunakan untuk rapat atau sekedar diskusi mengenai hal yang penting. Dan di depan ruangan ini juga terdapat ruang komputer yang cukup luas yang biasa kita pergunakan untuk mengerjakan sesuatu. Dan kita lanjut untuk jalan ke depan dan melihat toilet yang cukup lumayan luas dan juga bersih tentunya. Sekarang kita menuju ke lantai 4. Di lantai 4 ini juga terdapat ruangan yang cukup besar tentunya, yang biasa kita sebut sebagai ruang aula, yang digunakan untuk acara pertemuan atau acara-acara tertentu. Dan di sebelahnya juga terdapat ruang yang artinya adalah ini ruang kelas yang lumayan cukup besar dan nyaman yang tentunya dapat kita gunakan setelah kita offline nanti. Seperti yang kalian lihat sendiri, ruangan ini terbilang cukup luas dan bersih tentunya. Sekarang saatnya kita turun kembali. Sebelum lanjut, aku bakal ngasih tau kalian sesi wawancara aku dan teman-teman bersama salah satu dosen yang mengajar di STIMA ini. Assalamualaikum. Silakan duduk. Assalamualaikum Pak. Permisi, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Oh Pak. iya, silakan bagaimana? Ya, perkenalkan nama saya Monica. Nama saya Siskali Paratna. Dan saya Widiawati. Iya, ini ada Sebelumnya di sini kami ingin bertanya seputar STIMA ini kepada Bapak. Apakah dipersilakan? Iya, silakan. Silakan duduk saja biar agak santai. Oh iya boleh Kak. Ya. Sulit saja. Ya, satu berdiri dah. Menikah aja dari dulu. Ya. Oke.
Silakan, ada yang bisa saya bantu apa? Mau nanya Pak, apa aja program ada di Stima ini Oh, untuk program? baik adik-adik semuanya, untuk pengetahuan kalian dan untuk juga promosi ke depan, Stima ini punya program studi ya. Jadi kita punya 3 program studi ya. Yang pertama adalah program studi Diploma 3, itu manajemen perusahaan. Yang kedua ada program studi S1, itu manajemen. Yang ketiga adalah program studi S2 manajemen. Nah, ketiga-tiganya program studi itu punya akreditasi B, artinya kalau sekarang itu ada unggul, baik sekali dan baik. Ya, berarti ini masuk kategori baik sekali. Gitu ya. Ada lagi? Ini kan Bapak kan di Stima ini kan baru buka pendaftaran lagi nih Pak, Betul. buat mahasiswa baru. Betul. Nah, persyaratannya ini mudah nggak sih Pak buat masuk Stima ini? Persyaratan sangat mudah sekali ya. Jadi semua mahasiswa itu bisa mendaftar, bisa melalui offline atau online ya. Kalau mau online kita sudah ada siapkan webnya, kita punya web PMB ya. Atau kalau mau offline atau datang ke sini, kita bisa langsung menghubungi bagian pendaftaran. Atau kalau di sini disebut namanya PIK, Pusat Informasi Pendaftaran. Ya, gitu. Apalagi? Setelah dibuka pendaftaran baru ini, apa sih Pak harapan Bapak untuk mahasiswa baru nantinya untuk Stima ini? Oke. Jadi secara lembaga ya, ini saya bicara mewakili lembaga. Kalau harapan, jadi harapan kami itu dari masa baru. Jadi setelah mereka mendaftar, kemudian nanti mereka harus mengikuti tes masuk ya, tes masuk dan wawancara. Nah, kemudian setelah diterima, harapannya mahasiswa yang baru masuk itu bisa menjadi mahasiswa yang unggul ya. Artinya mereka punya kompetensi yang sehingga nanti dengan batas waktu kuliah ya, kita punya batas waktu kuliah 3,5 tahun atau 4 tahun untuk S1. Nah, itu batas waktu yang benar-benar harus mereka selesaikan ya. Kemudian setelah itu harapannya adalah outcome-nya itu mereka setelah lulus segera bisa mendapatkan pekerjaan atau minimal sebelum lulus, gitu harapannya. Makanya di sini ada yang namanya, pertama ada namanya input. Input itu kita mulai sosialisasi pendaftaran masa baru. Kemudian yang kedua proses sesuai pembelajaran yang baik, ya kan? Pembelajaran yang baik, mereka harus mengikuti 16 kali pertemuan. Mereka harus mengikuti juga namanya ujian tengah semester, ujian akhir semester, ya kan? Itu prosesnya. Kemudian outputnya mereka harus lulus sesuai dengan ketentuan. Nah, outcome-nya setelah lulus mereka harus dapat pekerjaan baru, atau mereka minimal mereka bisa menjadi pengusaha yang baru. Ya, itulah harapan. Oke. Menurut saya sudah cukup Pak untuk Cukup? pertanyaan Baik. saya. Ya. Terus. Untuk Oke, cukup? udah cukup. Oke, sukses ya buat kalian Ya. semua. Ya. Tetap Terima semangat. kasih untuk waktunya ya Sama-sama, Pak. tetap semangat kalian. Sudah semester berapa ini? 2. 2. Jangan putus asa, tetap semangat, optimis. Udah pernah ikut kuliah saya belum? Udah. Udah ya. Jadi tetap semangat. Harapannya saya nanti kalian bisa ikuti apa yang saya arahkan sehingga nanti ketika semester 6, 7 sudah bisa magang, kemudian kalau paling efektif seperti itu. Jadi magang, sudah ketemu perusahaannya atau ketemu kliknya, lulus sudah bisa punya penghasilan sendiri. Oke? Sukses ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, mari, ya, ya. Waalaikumsalam. Itu dia hasil dari sesi wawancara aku dan teman-teman bersama dosen yang mengajar di Stima ini. Dan aku bakal ngasih tahu ke kalian informasi lainnya mengenai Stima ini. Program Sarjana Strata 1 Manajemen. Program Sarjana S1 Manajemen terakreditasi B. Perminatannya adalah manajemen SDM atau biasa yang kalian sebut dengan sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan,
manajemen operasional, manajemen keuangan perbankan syariah, dan manajemen kewirausahaan. Stima IMI juga menyediakan fasilitas berupa lokasi kampus yang strategis, tempat parkir yang luas, mudah dijangkau, dan dapat diakses dari mana saja. Serta Stima IMI juga memiliki ruang kelas yang ber-AC, infokus, dan dilengkapi dengan akses internet wireless sehingga mahasiswa dapat dengan bebas mengakses internet. Syarat pendaftaran bagi mahasiswa baru yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp1.000.000, menyerahkan fotokopi ijazah serta nem legalisir SMU atau SMK sederajat sebanyak 2 lembar, menyerahkan pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 masing-masing sebanyak 4 lembar, serta lulus tes seleksi tertulis dan wawancara. Jadwal perkuliahan untuk kelas reguler pagi dimulai hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kelas reguler malam dimulai dari hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ada pula kelas karyawan yang berbeda dengan kelas reguler pagi dan reguler malam yang dimulai pada hari Rabu sampai dengan Sabtu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan itu dia video mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di kampus Stima IMI ini dan beberapa informasi yang kita dapat dari sesi wawancara kami bersama salah satu dosen yang mengajar di Stima ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa hubungi kontak person yang ada di bawah ini atau buka websitenya di bawah ini. Dan aku bakalan tunggu kalian untuk bergabung di Stima ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini.